dikasih oleh Tuhan, selamat datang di Pre-IDMC yang keempat, hari ini dengan topik meneruskan tongkat estafet dari retorika ke aksi yang akan dilayani pemateri Pendeta Dr. Emil Suat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai untuk materi hari ini, saya mengajak kita memulai dengan sebuah refleksi lewat nyanyian Tetap Setia. Tetap setia, panggilan bagi kita, gereja dan pemimpin, bukan mengerjakan sampai emeritus, sampai selesai. Kesetiaan yang paling indah adalah bukan saja itu selesai di kita, tapi waktu kita menyelesaikan, ada yang meneruskan, melanjutkan, bahkan bisa menjawab pelayanan untuk generasi berikutnya. Mari sambil kita bernyanyi dengan lagu ini, biar ini jadi refleksi kita. Tuhan, aku setia. Bukan saja menyelesaikan dengan baik, tapi meneruskan dengan baik pula. Lanjutkan dengan baik. Untuk waktu selanjutnya, untuk topik ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Emil Suat. Dipersilakan. Baik, selamat pagi, selamat menikmati persekutuan kita ya sebagai murid-murid Kristus. Saya melihat ini dari Sabang sampai Merauke ada semua ya. Ah, ah. Baik, saya perkenalkan diri dulu sebelum masuk ke topik. Saya Pendeta Emil melayani di Surabaya di Gereja Kristus Tuhan, sinodenya ya. Itu sama dengan Pak Hansun yang pembawa acara tadi. Banyak wajah yang saya kenal, tapi juga banyak wajah yang belum saya kenal. Salam kenal untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, kita sudah mengikuti 3 sesi pre-IDMC, dan ini yang terakhir tentang aksi. Jadi dari retorika ke aksi tentang meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Retorika, bahasa zaman sekarang itu omon-omon ya. Hanya omon-omon saja. Tapi kita tidak omon-omon saja, kita harus melakukan aksi untuk mewujudkan omon-omon itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hal ini, supaya tidak omon-omon saja, maka panitia sudah menyebarkan kuesioner, ya, di situ ada jawaban tertutup, baik, sangat baik, tidak baik, gitu ya, 1 sampai 5, dan itu ada skornya, dan juga ada pertanyaan terbuka. Nah, hal-hal itu yang akan kita analisa, yang akan saya presentasikan, dan juga presentasi ini sudah didiskusikan sesama pelayan di IDMC, dan kita sudah, sungguh-sungguh menggumulkannya, supaya ini sungguh berguna bagi kita semuanya. Baik, kita semua tahu satu hal Bapak Ibu sekalian, setiap generasi dipanggil bukan hanya untuk memegang kepemimpinan pelayanan, tetapi juga meneruskannya. Seperti dalam sebuah estafet, yang menentukan hasil atau kemenangan itu bukan hanya seberapa cepat kita berlari, tetapi juga seberapa tepat kita menyerahkan tongkat itu. Jadi saya pernah melihat suatu pertandingan, tongkatnya jatuh saudara-saudara, dan dia tidak menang, walaupun dia sudah memimpin di depan. Jadi passing the baton atau menyerahkan tongkat kepada orang yang tepat dan tidak jatuh itu sangat penting sekali. Seringkali kita banyak berbicara atau omon-omon ya tentang regenerasi, tentang pemimpin masa depan dan pentingnya pemuridan. Namun pertanyaannya, sederhana sekali. Apakah itu sudah menjadi realita atau masih sebatas retorika? Kita sering berdiskusi, sering tukar pemikiran satu sama lain, tapi aksinya apa? Nah, melalui survei dan analisa, maka akan kita bahas bersama ya. Melalui survei yang telah kita lakukan, kita tidak sedang mencari siapa yang benar atau salah, tetapi kita sedang melihat cermin. Hasil survei yang akan kita lihat hari ini bukanlah sebuah akhir, melainkan awal sebuah journey, sebuah perjalanan. Bagaimana kita semua yang terlibat di sini menyerahkan kepemimpinan kepada generasi yang akan datang. Jadi sungguh
Ini sangat penting bagi kita semua. Disclaimer dulu Bapak Ibu sekalian ya. Hasil dan analisa survei ini bukan menggambarkan suatu gereja atau institusi tertentu. Karena yang mengisi itu anonim semua, tidak tahu dari gereja mana, institusi mana. Jadi suatu refleksi pribadi dari yang mengisi, ada sekitar 20-an orang yang mengisi, dan itulah yang akan kita analisa. Tidak ada kesengajaan bila ada kesamaan atau kemiripan dengan situasi dan kondisi gereja atau institusi di mana saudara berada. Baik, selanjutnya saya mengutip Mark Twain ya. Mark Twain itu, hasil survei akan dipresentasikan sebagai satu ya, paparan temuan awal, jadi skor dan jawaban terbuka akan dipaparkan di awal. Lalu ada fenomena yang menarik, yaitu permukaan dan kedalaman. Lalu hasil survei akan dianalisa dengan teori kepemimpinan John Cotton, seorang teolog Puritan ternama abad 17, tokoh utama gereja New England. Ini sangat baik, dia memberikan analisa kepemimpinan bagi gereja-gereja dan masih relevan untuk zaman sekarang. Lalu hasil survei juga akan dikorelasikan dengan teologi kepemimpinan Rasul Paulus, dan ini adalah suatu dasar untuk langkah-langkah praktis dari retorika ke aksi. Kita melakukan aksi harus ada dasar teologianya, harus ada dasar Alkitabnya, sehingga kita sungguh yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengutip seorang pujangga besar, Mark Twain, dia berkata, "A newspaper is not just for reporting the news as it is, but to make people mad enough to do something about it." Jadi berita bukan sekedar berita, tapi bisa mempengaruhi orang, mengambil keputusan cukup gila ya, cukup gila untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil survei ini bukan sekedar laporan. Ini adalah titik awal suatu tindakan di mana kita cukup gila ya, berani cukup gila mewujudkan retorika menjadi aksi. Kenapa? Karena kita ingin sesuatu yang berkelanjutan, maju, dan kita mewariskan sesuatu yang berharga kepada generasi-generasi berikutnya. Banyak orang tidak cukup berani untuk mewujudkan itu. Tapi saya yakin dari kita semua, kita memiliki keberanian untuk mewujudkan retorika, diskusi, omon-omon menjadi suatu aksi yang nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama temuan awal. Dari survei 5 bidang kepemimpinan, ya, A. Visi dan arah kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan, intergenerasi kepemimpinan, kesehatan kepemimpinan gereja, keberlanjutan kepemimpinan, maka ada gambaran umum sebagai berikut. A. Visi dan arah kepemimpinan. Kondisi umum Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Kondisi umum itu skor rata itu cukup baik, cukup sampai baik, mengisinya nilai 3 sampai 4. Kalau 1 itu sangat tidak baik, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik, maka skor rata itu 3 sampai 4. Dapat dikatakan baik, saudara. Dari sini kita bisa melihat visi dan misi sudah ada arah menuju masa depan. Tapi dilihat lebih dalam lagi, belum dipahami secara merata. Rencana jangka panjang belum jelas. Langkah pelayanan belum semua seirama. Dari sini kita bisa menarik makna strategis, internalisasi visi dan misi belum membudaya dan sistematik. Nah, itu dari yang pertama. Yang kedua, dari segi pembinaan dan pengembangan kepemimpinan. Skor rata juga cukup baik. Tetapi ada hal yang menjadi titik perhatian kita, mentoring jadi titik lemah. Pelatihan pembinaan sudah ada. Adanya kesadaran pentingnya pemuridan, ya. Tapi juga ada kelemahannya, mentoring belum intensional dan berkelanjutan. Mentoring belum jadi budaya. Makna strategis, event-based training itu harus menjadi live on live mentoring. Nanti kita pre-ADMC yang sebelum ADMC atau ada
ada seminar ya, live on live. Nah, itu perlu kita pahami bahwa ini sangat penting sekali. Kita bukan hanya training, tapi harus menjadi live on live mentoring atau kemuridan. Yang ketiga, secara umum intergenerasi kepemimpinan itu sama juga. Skornya baik, saudara-saudara. Ini kita optimis gereja kita, institusi kita ini berjalan dalam track yang benar gitu ya. Ini salah satu area paling kritis. Ini salah satu keprihatinannya bahwa intergenerasi ini, generasi muda sudah banyak terlibat. Adanya kesadaran regenerasi kepemimpinan. Tapi juga ada kelemahannya, strategi regenerasi belum jelas. Gap generasi ada, ya cukup lebar kesenjangannya. Lalu kurang kepercayaan kepada generasi muda. Makna strategis, strategi regenerasi yang belum jelas dapat menyebabkan stagnasi kepemimpinan. Ya, ini penting kita sadari, keberlanjutan gereja itu perlunya generasi muda. Baik, yang keempat, kesehatan kepemimpinan gereja. Nah, ini kondisi umum juga sangat baik Bapak Ibu sekalian. Ya, persepsi responden positif terhadap para pemimpinnya. Kekuatan cukup kolaboratif, ada transparansi, kerohaniannya baik, keteladanan juga bisa dijaga. Kelemahannya, ada beberapa pengelolaan konflik belum selalu baik. Lalu juga masih ada egoisme, senioritas, dan miskomunikasi. Ya, makna strategis kerohanian dan keteladanan berdampak pada regenerasi kepemimpinan. Baik, yang kelima, yang terakhir ini, keberlanjutan kepemimpinan. Skor umum sekali lagi baik, tapi ada gap besar antar responden. Artinya ada satu responden, satu dua responden nilainya 1 atau 2 gitu ya, sangat tidak baik. Tapi juga ada responden yang memberikan nilai sangat baik. Ada gap seperti itu, tapi rata-rata ternyata tetap cukup baik. Kekuatannya apa? Struktur sudah ada di dalam gereja masing-masing. Dan keyakinan para responden kuat itu bahwa gereja akan tetap berlanjut dan tetap bertahan dalam masa-masa berikutnya. Kelemahannya ada ruang regenerasi yang terbatas, lalu mengandalkan individu-individu tertentu untuk menjalankan kepemimpinan. Makna strategis, gereja masih bisa berjalan hari ini, tetapi menghadapi tantangan besar di masa depan bila kita sungguh-sungguh tidak intensional adanya regenerasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari temuan awal ini, dari hasil survei ini ada suatu fenomena, ya ada suatu fenomena yang bertolak belakang. Bagaimana skornya baik, tapi dalam jawaban-jawaban terbuka itu ada keprihatinan, ada hal-hal yang menjadi titik rawan dalam keberlanjutan kepemimpinan. Ya, saya namakan fenomena permukaan. Skor angka mewakili permukaan, sedangkan kedalaman yaitu jawaban-jawaban terbuka mewakili suara hati. Dalam survei ini terjadi skor tinggi dalam jawaban tertutup, tetapi ada banyak keprihatinan di jawaban terbuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna paling dalam dari gap ini, ya, jemaat itu tidak sinis, tidak destruktif, tetap menghargai pemimpin. Kadang orang kalau disuruh buat skor baik atau tidak baik, sangat tidak baik, kita itu masih apa namanya lihat-lihat lah ya, nggak sembarangan. Rata-rata baik, oke. Tapi dalam jawaban terbuka itu ada ketidakpuasan tersembunyi yang muncul dari tulisan-tulisan ya. Ada kebutuhan perubahan yang belum terjawab. Nah, kita akan menyoroti jawaban-jawaban yang terbuka itu. Ya, di sini kita bisa paham bahwa masalah-masalah regenerasi, intergenerasi itu muncul dan kita harus waspadai. Baik, kita analisa. Analisa kualitatif dari jawaban terbuka sebagai suara hati atau kedalaman. Kemudian kepedulian yang berulang tentang apa? Keteladanan para pemimpin. Jadi ada teladan pemimpin. Itu sangat sangat mempengaruhi
regenerasi. Lalu komunitas yang kuat. Dalam gereja harus ada komunitas yang gayeng, yang kuat, yang akrab gitu. Itu menjadi keprihatinan juga, suatu kepedulian supaya terjadi. Nah, di sini juga ada kepedulian tentang Roh Kudus. Bagaimana harus bergantung kepada Roh Kudus, bukan hanya kepada hikmat pribadi atau hikmat manusia. Ada teamwork, bukan juga individual, dan ada pemuritan atau kemuritan. Nah, ini kepedulian-kepedulian yang berulang, yang terus berulang di dalam jawaban-jawaban terbuka. Ini menunjukkan bahwa kepedulian tentang relasional, spiritual, dan kemuridan perlu menjadi perhatian para pemimpin, perhatian kita semua. Gap kesenjangan, permukaan skor tinggi, dan kedalaman suara hati ya. Slide berikutnya. Oh, sorry ya. Analisa kualitas suara hati, kedalaman ya. Temuan penting yang lainnya, itu muncul mentoring belum intensional. Jadi, para responden ini menuliskan itu dari yang menjawab itu berulang ini. Mentoring belum intensional. Perlu mentoring yang fokus. Ya. Kurang ruang bagi generasi muda. Ada jawaban beri kesempatan memimpin. Nah, ini berulang. Tidak ada sistem kaderisasi jelas. Semuanya hanya bersifat reaktif, spontan, bukan strategis. Nah, ada kata-kata harus jadi budaya gitu ya. Komunikasi dan kesatuan belum kuat. Nah, ini penting sekali, kadang-kadang miskom sama beberapa orang baik, sama yang lain tidak baik. Jadi masih ada miskomunikasi di antara para pemimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian, gap atau kesenjangan permukaan skor tinggi dan kedalaman suara hati jangan kita pandang sebagai kegagalan kepemimpinan. Ya, slide berikutnya. Tetapi biarlah menjadi cermin yang Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa Ia belum selesai membentuk kita. Kita memang punya kelemahan, tapi ini sebagai cermin. Yes, saya tahu ini kelemahan saya. Mungkin sebelumnya tidak tahu, kurang tahu, atau kurang menyadari, tapi dengan survei ini kita bisa sadar bahwa Tuhan sedang menolong kita untuk apa? Untuk melanjutkan kepemimpinan, untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi yang berikutnya. Baik, interpretasi secara teologis, masalah inti itu bukan pada organisasi, Bapak Ibu sekalian, tapi pemuridan yang belum menjadi budaya. Ya, bandingkan dengan pola Alkitab, Yesus tidak hanya melayani, tapi membentuk 12 murid secara intensional. Paulus tidak hanya berkhotbah, tapi mempercayakan berita keselamatan kepada orang lain juga. Apa yang telah engkau dengar, katanya kepada Timotius, percayakanlah kepada orang lain juga. Ada pemuridan, ada tugas, ada pendelegasian, dan ini sangat penting. Ya, baik. Dari sini, dari temuan awal ini, ada rekomendasi awal. Ya, ada rekomendasi awal. Yang pertama, prioritas yang pertama, bangun pemuridan intensional. Bukan sekedar event, bukan sekedar seminar, tapi proses dan gaya hidup. Dan ini dijadikan budaya, dijadikan kebiasaan, dijadikan nafas hidup bergereja. Lalu, rekomendasi yang kedua, mentoring wajib, bukan opsional. Setiap pemimpin, ayo punya 1 sampai 3 menti yang harus kita mentoring. Nah, ini perlu kita lakukan. Yang ketiga, beri, ya, slide berikutnya. Yang ketiga, rekomendasi dari temuan awal. Prioritas yang ketiga, bisa slide selanjutnya. Beri ruang gagal untuk generasi muda. Bukan hanya membantu, tapi benar-benar memimpin. Jadi generasi muda jangan tunggu perfect mereka. Tapi sejak awal sudah sungguh-sungguh diberikan tugas-tugas, diberikan tanggung jawab. Gagal tidak apa-apa. Ya, kita sebagai mentor, sebagai pemimpin, kita menolong mereka untuk maju lebih baik lagi.
Mereka benar-benar nanti akan menjadi seorang pemimpin. Prioritas 4, buat jalur kepemimpinan yang jelas ya, dari jemaat yang biasa, jemaat aktif, lalu kita undang jadi pelayan, lalu menjadi koordinator, lalu menjadi pemimpin, dan terakhir nanti mungkin akan menjadi mentor. Nah, buat ini jalur yang jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari temuan awal itu ada 4 rekomendasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, 4 rekomendasi ini harus dipertajam ya, harus dipertajam. Dan yang pertama, untuk mempertajamnya saya memakai analisa hasil survei berdasarkan teori kepemimpinan John Cotton ya. Baik, selanjutnya analisa. Baik, terus John Cotton, Bapak Ibu sekalian, memiliki arahan yang jelas bagaimana kepemimpinan regenerasi itu terus berjalan. Lanjut, dia memiliki kepemimpinan itu merupakan suatu apa? Holy order, ya, bukan spiritual fragmentation. Makna teologisnya adalah bagi John Cotton, gereja bukan sekedar komunitas yang punya semangat rohani, tapi komunitas yang berjalan dalam holy order, yaitu keteraturan ilahi yang disepakati dan dijalani bersama. Visi dalam perspektif John Cotton itu bukan slogan, visi bukan hanya dokumen, tetapi perjanjian bersama, covenant. Ya, dalam preadiamsi yang kedua kita sudah diberikan covenant, kepemimpinan berdasarkan teologi perjanjian, covenant. Dan itu sangat penting sekali dan ternyata ini juga diambil oleh John Cotton. Artinya visi harus menjadi kesadaran kolektif yang mengikat seluruh tubuh Kristus. Dalam perjanjian itulah kita diikat, kita disatukan, kita bergerak maju. Nah, dari pembacaan data, visi ada, tetapi belum dipahami merata dan belum menyatukan arah pelayanan. Maka John Cotton mengarahkan koreksi kepada kita, visi itu harus diajarkan berulang-ulang, dihidupi pemimpin, disepakati secara sadar oleh jemaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman pada waktu saya memimpin jadi gembala sidang, saya buat visi untuk 10 tahun. Lalu saya mohon kepada majelis, tolong visi ini jangan diubah-ubah selama 10 tahun. Dan itu akan diajarkan berulang-ulang, diinternalisasi kepada generasi-generasi selama 10 tahun itu. Jadi tidak ada ganti-ganti visi, 1-2 tahun ganti, 5 tahun ganti. Enggak, saya mau 10 tahun. Maksudnya apa? Supaya nancep Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya nancep setelah 10 tahun, mungkin ada perubahan, no problem. Tapi saya ingin memang nancep, dipahami, dan sungguh-sungguh bisa dilakukan. Visi nanti akan diejawantahkan atau dilakukan dalam aksi, yaitu dalam misi-misi ya. Nah, jadi visi itu bukan sekedar dipahami, tapi harus dimiliki bersama dan dihayati dan dihidupi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menurut John Cotton, pembinaan dan pengembangan pemimpin, ya, slide berikutnya, itu tentang disiplin, bukan tentang spontanitas. John Cotton sangat menolak pemimpin yang muncul tanpa proses. Pemimpin itu harus dibentuk, diuji, dan dimurnikan. Ya, ini banyak orang senang melayani. Begitu ada pelayanan yang baik, enak, wah saya mau jadi pemimpin, oh saya mau ini gitu ya. Saya mau langsung jadi bisa apa namanya mengarahkan begitu. Tetapi ini tidak baik ya. Harus ada tahapan-tahapan supaya dia matang, bukan menjadi karbitan, bukan spontan. Nah, ini yang disebut dengan disiplin formation, pembentukan yang berdisiplin, saudara. Untuk menjadi pemimpin atau mencetak pemimpin, membentuk pemimpin harus ada disiplinnya. Nah, temuan data, ada pembinaan, ada mentoring, tapi tidak konsisten, tidak sistematis, Bapak sekalian. Nah, di sini perlu kesetiaan, perlu ketekunan, ya baik dari yang mentor maupun yang menti, yang memimpin maupun yang dipimpin. Kadang-kadang salah satu ada yang merotoli, salah satu ada yang gugur ya. Tapi jangan khawatir, selalu ada orang-orang baru yang Tuhan akan kirimkan. Nah, kita sebagai pemimpin, ayo tetap setia. Nah, koreksinya adalah mentoring itu harus terjadwal, terstruktur,
berkelanjutan, saudara-saudara ya. Dari siapa sempat membimbing, menjadi setiap pemimpin wajib membentuk pemimpin baru. Nah, John Cotton menyarankan demikian. Baik, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tentang kepemimpinan dan intergenerasi. John Cotton itu mengatakan, baik slide selanjutnya, suksesi dan kepemimpinan, ada gap, ada kesenjangan ya. Ada orang memimpin terus tapi nggak pernah suksesi gitu ya. Makna teologisnya, John Cotton melihat gereja sebagai covenant community, komunitas yang terikat dengan perjanjian itu. Lintas generasi, bukan hanya satu generasi, lintas generasi dari sekolah minggu bahkan sampai yang oma opa. Jadi itulah gereja dan ikatannya adalah ikatan perjanjian di dalam Kristus. Artinya setiap generasi bertanggung jawab untuk menyiapkan generasi berikutnya. Ini penting sekali. Kenapa guru sekolah minggu tiba-tiba tidak ada? Karena ada guru sekolah minggu yang tidak menyiapkan guru-guru yang lainnya. Kenapa pengurus pemuda tiba-tiba kosong? Ada gap dengan pengurus remaja. Karena memang ada hal-hal yang tidak disiapkan. Nah, temuan data, generasi muda itu terlibat, tapi belum diberdayakan penuh. Kaderisasi belum optimal. Ya, sudah ada semuanya. Oleh karena itu koreksinya apa? Setiap pemimpin harus punya orang yang disiapkan. Generasi muda diberi ruang memimpin, bukan hanya membantu, saudara-saudara. Dan ini penting sekali. Baik, lanjut. Tentang kesehatan kepemimpinan. Apa kata John Cotton? Slide berikutnya. Mutual submission dan hidden fragmentation. Nah, ini makna teologisnya adalah menekankan kerjasama. Ya, mutual submission itu merendahkan diri, merendahkan hati di bawah Kristus, saling tunduk di bawah otoritas Kristus. Ini penting sekali, saudara-saudara. Artinya, pemimpin itu punya otoritas, tapi juga akuntabel kepada komunitas. Jadi kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berada di dalam komunitas. Pemimpin itu memimpin komunitas. Kalau tidak ada komunitas, nggak bisa jadi pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Pemimpin tidak bisa tanpa komunitas. Jadi pentingnya akuntabel itu. Nah, dalam temuan data, relatif sehat, tapi komunikasi belum optimal, kekompakan belum bulat. Ya, tadi sudah dikatakan ada hal-hal yang baik tentang teologi, ya, tentang Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada koreksinya juga. Bangun budaya keterbukaan dialog. Akuntabilitas bukan hanya rapat, ya. Bukan dialog dan juga akuntabilitas, dan pemimpin itu bukan hanya untuk rapat-rapat, tapi biarlah bersekutu di dalam kepemimpinan. Ini penting banget bagaimana antar pemimpin itu bukan hanya disatukan dalam kegiatan-kegiatan formal, tapi juga kegiatan-kegiatan rohani yang mengeratkan satu sama lain. Baik, selanjutnya. Yang kelima, keberlanjutan pelayanan. Slide berikutnya. John Cotton menolak kepemimpinan berbasis individu. Ia melihat gereja sebagai tubuh yang teratur, stabil, dan berkelanjutan. Ya, ini gap antara kestabilan institusi dengan kebergantungan pada seorang individu. Temuan data masih ada gereja-gereja atau persepsi responden, masih ada gereja yang bergantung pada individu tertentu. Sistemnya belum kuat, ya. Nah, arah koreksinya bangun sistem bukan figur. Bangun proses kepemimpinan. Fokus apakah gereja tetap berjalan, bahkan jika pemimpinnya berubah. Banyak gereja tidak berjalan kalau pemimpinnya berubah. Kalau seorang individu itu tidak ada lagi. Nah, ini jadi masalah. Jadi harus kita pikirkan benar-benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah analisa dari John Cotton bagaimana tentang kepemimpinan gereja. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita korelasikan hasil survei
dengan teologi kepemimpinan Rasul Paulus. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini penting? Karena nanti kita akan mempertajam ya rekomendasi awal yang pertama tadi. Rasul Paulus itu memiliki paradigma dasar kepemimpinan berdasarkan bukan pada jabatan, ya, bukan pada karisma pribadi, tetapi dibangun pada dua pilar utama, kemuritan dan reproduktif. Baik, saya akan baca 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar, hai Timotius, daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi ada reproduksi kepemimpinan. Yang kedua itu Titus, saudara. Itu sama saja bagaimana ada delegasi dan penugasan kepemimpinan. Ayat 5. Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi Timotius dan Titus itu adalah pemimpin-pemimpin yang dibentuk, yang dimentor oleh Paulus. Dan Paulus tidak mau menjadi seorang pemimpin tunggal, figur tunggal, tapi dia memproduksi pemimpin dan juga mendelegasikan dan tugas-tugas itu kepada yang dipimpinnya. Nah, dari situ kita bisa melihat suatu koreksi teologis bagi kepemimpinan gereja, saudara. Dari hanya melayani, kita menjadi melipat gandakan. Tugas pemimpin adalah bukan hanya seberapa banyak yang dilayani, tetapi berapa banyak yang menjadi pemimpin. Ya, kita berubah sekarang. Dari pemimpin yang kuat, individualis, yang sangat kuat, yang sangat berpengaruh, tapi kita sekarang memperkuat sistemnya. Itu yang penting. Paulus tidak membangun superstars, tetapi jaringan pemimpin. Dari senioritas menjadi mewariskan. Paulus tidak mempertahankan posisi, ia mendistribusikan otoritas. Nah, yang keempat, dari program menjadi proses hidup. Kemuridan bukan program semata, tetapi hidup bersama, membentuk dan mengutus orang-orang yang dulu dipimpinnya, yang dulu dimentorinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita masuk ke tahap akhir ya. Dari analisa ini kita sekarang akan beraksi dari retorika, dari teori, dari landasan-landasan teologis kita menuju tahap akhir yaitu ke aksi, langkah-langkah praktis apa yang harus kita lakukan dalam kepemimpinan intergenerasi ini. Yang pertama, sekarang itu mulailah dari prinsip Paulus memproduksi atau reproduksi, bukan sekedar pelayanan. Dasarnya tadi 2 Timotius 2, kepemimpinan harus dilipat gandakan. Pemimpin itu harus berbuah menjadi pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, aksi praktisnya, setiap pemimpin atau mentor wajib punya calon pemimpin atau mentee. Satu pemimpin mementor minimal 1-3 orang. Dan ini bukan optional, tapi standar. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya lakukan. Bagaimana saya dengan sengaja, ayo ya, hamba-hamba Tuhan junior untuk saya mentor, saya pimpin, ada jadwal yang teratur. Nah, itu secara sengaja. Implementasi, buat daftar, siapa Timotius, siapa Titus saya, siapa yang akan saya pimpin, siapa yang akan saya mentoring. Tetapkan dalam rapat majelis. Nah, ini penting sekali, diinfokan dalam rapat-rapat yang resmi. Lalu evaluasi tiap 3 bulan. Jika ini dilakukan, maka niscaya regenerasi akan terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cepat saja. Yang kedua, bangun kepemimpinan. Paulus tidak acak, ia sistematis, aksi praktis, buat jalur jelas seperti ini. Jemaat aktif, ditarik menjadi pelayan, lalu dia kalau oke jadi koordinator, lalu jadi pemimpin, dan terakhir jadi mentor.
ya, sama dengan yang di atas tadi, ternyata sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Implementasi konkret, setiap orang tahu saya ada di tahap mana. Setiap tahap ada pembinaan, ada tanggung jawab, dan evaluasi. Ini menjawab kelemahan data, tidak ada sistem kaderisasi. Nah, mungkin ini sistem yang sederhana, tapi ini sangat powerful yang bisa kita lakukan di gereja kita masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ubah kemuridan atau mentoring jadi sistem, bukan spontanitas. Paulus hidup bersama Timotius bukan sekedar meeting formal, aksi praktis, buat format kemuridan, mentoring sederhana. Ini suatu kewajiban ya untuk intergenerasi kepemimpinan. Setiap bulan sharing hidup, firman Tuhan tetap harus diberitakan, satu topik sederhana untuk dibicarakan, untuk didiskusikan, lalu evaluasi pelayanan, dan ada tugas-tugas baru yang diberikan. Toolsnya, buatlah grup kecil 2-3 orang, durasi 60 menit sampai 90 menit cukup. Ya, soal tempat bisa di gereja, bisa di mana saja. Ya, lalu konsisten. Nah, ini lebih penting dari sempurna. Fokus tentang hubungan, pembentukan, dan pengutusan. 4. Beri ruang memimpin, bukan hanya membantu. Paulus mempercayakan jemaat kepada Timotius dan Titus. Nah, aksi praktisnya Bapak Ibu sekalian, misal minimal 30% pemimpin diberikan kepada generasi muda. Ya, contoh memimpin doa, memimpin ibadah kecil, memimpin pelayanan, atau dalam kemajelisan, kita memang memberi jatah secara sengaja untuk mencari para pemimpin-pemimpin muda. Kuncinya, jangan tunggu mereka siap, tapi latih mereka lewat tanggung jawab. Tambahkan, boleh salah dalam memimpin, tapi tidak boleh pasif. Ya, dari kesalahan itu kita akan belajar hal-hal yang baik untuk kemudian hari. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, wajibkan proyek kepemimpinan. Wah, ini melatih sungguh-sungguh secara intensional. Paulus selalu memberi tugas nyata. Aksi praktis, setiap calon pemimpin harus menjalankan satu proyek nyata, memimpin komsel, mengelola tim kecil, ya, melakukan jadi panitia. Nah, itu akan melatih orang jadi pemimpin. Evaluasi, bukan hanya hasil dari karakter. Bukan hanya hasil jadi pemimpin, tapi karakternya juga kita lihat, inisiatifnya, ketekunannya, kesetiaannya, baik secara eh, kehadiran maupun juga dalam hal rohani, membaca firman Tuhan, doa, itu kita bisa lihat semua. Ini mengubah teori menjadi pengalaman nyata. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, hal-hal praktis ya. Mulai dari kecil, tapi serius. Jangan tunggu sistem besar. Jangan tunggu semua sempurna. Mulai minggu ini, ayo 5 pemimpin dari antara kita. Masing-masing ambil 2 calon pemimpin dan menti. Mulai mentoring sederhana. Beri satu tanggung jawab kecil. Ya, melalui pengalaman hidup, sharing pengalaman hidup kita jadi pemimpin. Bagaimana kita bergumul. Itu bisa menolong kita untuk memimpin orang lain. Yang ketujuh, ini agak susah saudara, ya, tapi harus kita lakukan. Yang ketujuh, slide berikutnya. Paulus tidak menahan posisi, tapi mempercayakan kepada orang lain. Aksi praktis, buat komitmen. Setiap pemimpin harus menyiapkan pengganti dalam 1 sampai 2 tahun. Jadi pada saat dia turun, dia sudah tahu siapa penggantinya. Nah, ini perlu kita tanamkan dalam setiap pemimpin. Tanyakan pada diri kita sebagai pemimpin, kalau saya berhenti hari ini, siapa yang menggantikanmu? Jika tidak ada jawaban, berarti regenerasi kepemimpinan memang sebatas retorika saja, sebatas omon-omon saja. Tapi kalau kita tahu, ya saya sedang menyiapkan, ya saya sedang mendoakan, ya saya sedang mentor dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, disitulah letak kepemimpinan yang berkelanjutan. Terakhir, yang kedelapan, satu komitmen kunci Bapak Ibu sekalian untuk para pemimpin, kita tidak akan hanya melayani, kita juga akan melipat gandakan pemimpin. Penting ya, pemilihan, pelatihan, pengutusan, dan pelipat gandaan. Paulus tidak membangun gereja dengan program
besar, struktur yang kompleks, tetapi dengan apa? Memilih orang. Orang yang dipilihnya dibentuk, dimentor, lalu diutus, dan diutus juga untuk melipat gandakan kepemimpinan. Baik, yang terakhir penutup sebagai kata akhir, reproduksi pemimpin adalah keharusan sebagai tanggung jawab pemimpin meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya paparkan ini juga yang saya lakukan, yang saya gumulkan di tempat pelayanan saya. Jadi banyak pengalaman juga yang gagal, banyak pengalaman juga yang berhasil, tapi diperlukan ketekunan, doa, dan juga kerjasama dengan pemimpin yang lain. Baik, demikian Bapak Ibu saudara sekalian, presentasi dari hasil survei ini, dan biarlah memberkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Baik, Yuli. terima kasih Hansun. Pak Emil. Kita berikan apresiasi ya untuk materi yang telah diberikan oleh Pak Emil buat kita semua. Baik, saudara, ini adalah waktu buat kita untuk berinteraksi. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman jadi perhatian kita. Sebelum kita lanjutkan ke diskusi dengan para panelis, bukan saja dengan Pak Emil, tapi juga dengan tiga pemateri dari Pre-IDMC sebelumnya. Jadi bersama dengan kita sudah ada keempat pemateri ya. Saudara, em, pertama-tama ini kami mau memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dan Saudara jika ingin melihat bahwa gerakan kemuridan ini bisa terus berlanjut. Kami mengundang jika Bapak Ibu dan Saudara ingin mengambil kontribusi dengan memberikan persembahan em, untuk gerakan kemuridan IDMC ini, Bapak Ibu dan Saudara bisa scan barcode untuk kita dukung. Silakan boleh ditampilkan. IDMC juga memberikan banyak sekali em, sponsor ya, baik untuk peserta-peserta yang di daerah yang jika tidak didukung secara finansial mereka tidak bisa mengakses ya kepada konten materi ini. Jadi persembahan kita sebenarnya bukan untuk event ini semata-mata, melainkan justru untuk penyebaran gerakan kemuridan, untuk banyak saudara-saudara kita yang ada di daerah yang tidak berkesempatan seperti kita dengan punya akses dan juga kemampuan untuk bisa dipersiapkan. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan dan digerakkan hatinya untuk boleh memastikan bahwa lebih banyak orang bisa diberkati, maka saudara bisa ikut ambil bagian untuk memberikan persembahan. Setiap kali Bapak, Ibu, dan Saudara scan, ingat yang ditolong ini bukanlah event kita di Surabaya, yang ditolong adalah orang-orang di luar sana, di daerah. Kami mengingatkan bahwa bagi kita yang ikut pre-IDMC ini, masih ada special prize bagi yang ingin mendaftarkan dirinya untuk IDMC tanggal 24 sampai 25 April mendatang. Saudara bisa join, boleh share ke teman-temannya. Yang join dengan grup bisa dapat harga khusus special pre-IDMC yang keempat ini 375.000 dari registration fee yang normal sekarang adalah 450.000 rupiah. Ambil kesempatan ini, share ke teman-teman gereja, share ke teman-teman yang kita tahu butuh untuk mengikuti ini, saudara. Lalu pada tanggal, ya juga di berbagai kota di Indonesia juga ada ya. Ini kita bisa tampilkan di berbagai kota host ya. Ini ada harga khusus. Tentu saja ini karena mereka hosting, jadi dari tempat masing-masing secara online diadakan untuk teman-teman di wilayah lokal di tempatnya masing-masing. Ya, ini untuk di-scan secara cepat, dilihat secara cepat. Ya, GKJ Kartini Jakarta, STT Bandung, GK Asion, Kalem Kudus Pematang Siantar, GMI Metodis ya di Jakarta, IAKN Palangkaraya tidak
ditampilkan sebab ini hanya untuk internal dan disponsor semua ya. Lalu sebelum IDMC 24 dan 25, sehari sebelumnya tanggal 23, kita juga mengadakan Envisioning Seminar akan di ini yaitu Pastor Randy Pope dengan topik ya Maturing and Equipping Followers of Christ. Ini akan diadakan pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore di GKI Pregolan Bunder dengan biaya kontribusi sebesar Rp50.000. Jadi ini memang diadakan terutama bagi teman-teman yang ada di Surabaya, silakan mendaftarkan diri, ikuti langsung karena tentu saja sifatnya IDMC yang 2 hari itu tentu tidak bisa mengupas dengan lebih detail ya, tapi memberikan guidance dan inspirasi umum. Sementara Envisioning Seminar ini setengah hari tentu lebih banyak hal-hal detail yang bisa diberikan sebagai panduan praktis buat kita semua. Silakan Bapak Ibu dan Saudara yang ada dalam jarak dan waktu untuk mengikutinya, jangan lewatkan. Kamis 23 April pukul 9 hingga pukul 3 sore di GKI Pregolan Bundar Surabaya. Halo saudara, kami mohon juga partisipasi untuk bolehkah kita on cam, kita mengambil foto bersama untuk pre-ID 4 ini sebelum kita akan langsung masuk ke sesi diskusi bersama panelis. Silakan berikan pose lighting terbaiknya. Ya, boleh betul-betulkan rambut, silakan ya. Ya, angle terbaiknya silakan diberikan. Oke. Saya Ya, bantu ya silakan. Kak Hancim. Yes, Mohon terima kasih. teman-teman, saya mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kamera. Saya menunggu 1 menit untuk yang masih dalam proses menyalakan kamera untuk bisa saya mengambilkan dokumentasi. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Di sini ada 2 layar di tempat saya, jadi mohon kesabarannya menahan senyumnya sebentar, gitu ya, membagikan senyum. Sekalian sambil menyalakan kamera bisa saling melihat nih, ada teman-teman saudara seiman dari berbagai kota di Surabaya, di Indonesia ya. Jadi ada teman-teman dari Manado, teman-teman dari Pematang Siantar, ada teman-teman dari Bone gitu. Jadi dari teman-teman banyak ya, banyak daerah bisa saling menyapa nantinya. Baik, saya akan mengambil, ini kelihatannya sudah tidak ada pergerakan, saya akan mengambil foto ya. Mari kita tersenyum, saya hitung sampai 3, 2, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi, saya mau 1 layar lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Foto-foto cantik dan gantengnya sudah ke-record. Akan masuk ke database IDMC. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lanjut ke bagian yang ini mestinya paling berguna untuk kita semua, karena semua retorika yang disampaikan dalam 4 kali pertemuan itu sifatnya inspirasi dan panduan ya. Tapi bagaimana implementasinya di lapangan, itu seringkali yang banyak pertanyaan ya. Mari kita sambut bersama-sama 4 pemateri, Em, Bapak Erlangga Dharma, Bapak Sandi Nugroho, Bapak Andreas, dan juga tentu saja Pak Emil yang juga baru menyampaikan di materi yang keempat ini. Oke, keempat-empatnya kita tampilkan wajah-wajah gantengnya. Wah, bahkan ada satu pemateri multitasking ya, sambil menyetir. Hati-hati, Pak. Hati-hati di jalan. Waduh, Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan jika ingin menyampaikan pertanyaan atau respon, Saudara bisa menyampaikan dengan 2 metode. Yang pertama adalah dengan chat room. Nanti admin akan berusaha mengumpulkan itu. Kemudian yang kedua, jika ingin lebih cepat aksesnya adalah akses VIP, langsung raise hand. Saudara akan diberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung. Kami berikan waktu, mungkin 1 menit pertama, boleh mengumpulkan, mengetik. Kami tunggu dalam 1 menit untuk mengumpulkan. Jika ada yang ingin langsung bertanya, silakan langsung raise hand, akan diperhatikan oleh tim. Silakan juga mengumpulkan pertanyaan lewat ketikan dalam 1 menit ke depan. Dan sambil menunggu, tentu kita bisa lempar pertanyaan pemancing ya.
Baik, ini ada Pak Sindu, sudah siap untuk memancing. Silakan Pak Sindu, boleh langsung. Ya, Pak Emil, ini kan yang menjadi tantangan yang banyak dijalani perkumpulan karena belum memiliki budaya mentoring. Jadi dari pihak mentornya masa, wah, saya ini masih belum sempurna, saya masih punya banyak kelemahan dalam hidup, saya masih punya beberapa karakter yang saya sendiri masih bergumul. Ya, sedangkan mementor itu kan sesuatu yang dituntut untuk bisa otentik ya. Nah, banyak yang menjadi keder ya, atau khawatir atau takut begitu untuk memulai satu perjalanan pemuritan mentoring dengan mentinya. Terus yang kedua, buat mentinya sendiri juga terkadang diajak itu em, mereka juga ogah-ogahan ya dalam pengertian apa mungkin berpikir apa ya ini mentoring nggak ngerti terus kemudian mereka juga sangat khawatir untuk membangun komitmen ketemu setiap minggu begitu. Nah, mungkin ada tips and tricks yang mungkin bisa dibagikan Pak Emil. Baik, terima kasih Pak Sindu pertanyaannya. Ya, ini memang masalah klasik bagaimana memulai ya. Tentunya kita harus secara pribadi berdoa dulu. Tuhan tolong siapkan saya gitu ya kalau ingin jadi mentor. Apakah yang dalam hadapanmu itu pergumulan pribadi itu harus diselesaikan dulu sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi sebagai pemimpin, memang kita punya tanggung jawab untuk meneruskan kepemimpinan itu salah satunya dengan cara mementor orang. Dengan demikian, kita memang harus secara intensional, secara sengaja memilih orang untuk kita mentor. Dan orang itu pertama harus kita doakan juga dulu ya. Harus dibawa dalam doa. Ini penting banget. Lalu kita ajak kalau sudah oke, nah disinilah peran kita sebagai pemimpin yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh mau berkomitmen, mau terbuka dengan orang yang kita mentor, ya. Saya punya pengalaman dengan bapak-bapak di sini ya, Pak Sindu, Pak Andreas, Pak Erlangga, Pak Sandi, bagaimana kita saling terbuka. Ya, saya dulu di mentor juga Pak Sindu gitu ya. Tapi itulah yang saya alami Pak Sindu. Jadi dengan keterbukaan, dengan ketulusan, kita sama-sama jalan, sama-sama jalan. Nah, itu yang saya lakukan kepada orang yang saya mentor sekarang. Saya berani terbuka. Kalau saya ada kelemahan, no problem gitu ya. Tapi sudah ada kesepakatan bersama. This is safe place. Ya, itu yang penting. Ini ruang aman. Nah, disitulah terbangun kepercayaan. Ya, dan itu yang saya alami dan saya jalankan sekarang. Jadi tidak rumit-rumit, berdoa, memilih, ya, mendoakan dan melakukannya. Dan ada jadwal, betul kata Pak Tindu, ada jadwal yang terakhir. Terima kasih Pak Sindu dan juga responnya dari Pak Amil. Apakah mungkin barangkali dari teman-teman yang lain ada mau merespon dari panelis lain juga soal pertanyaan Pak Sindu ini sambil kita menunggu respon pertanyaan dari para peserta lainnya. Feel free untuk boleh langsung join, melempar pertanyaan atau memberikan respon. Mungkin saya memberikan garis bawah langsung. Ya, silakan, silakan Pak Sandi. Ya, teman-teman, kita repotnya gini, kita ini gereja-gereja yang secara hakiki menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Emil itu sesuatu yang penting.
sesuatu yang urgent. Selain penting, urgent, genting. Ya. Itu nggak tahu kalau kuadran itu masuk kuadran berapa tuh ya. Penting, genting. Ya. Jadi eh, kita sudah memahami dan punya awareness untuk itu. Cuman pertanyaannya kenapa kita itu nggak gerak? Gereja-gereja itu nggak bergerak, bahkan lumpuh untuk bergerak meresponi satu kondisi yang penting dan genting. Nah, itu coba perlu self reflection. Saya gini, mentoring semua pasti bilang oke, ya. Kaderisasi oke. Regenerasi patut. Intergenerasi asik. Tapi coba Bapak Ibu tanya sama diri sendiri deh. Ada nggak penghalang di dalam diri kita sebagai pemimpin bahkan sebagai core leader untuk melakukan ini? Coba deh, refleksikan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak memulai dari diri sendiri, kemungkinan tidak pernah bisa jalan. Ujung-ujungnya kita bilang gini, ini sih karena majelisnya nggak support, ini sih karena seniornya nggak support, ini sih saya nggak punya pengalaman. Oh, macam-macam, itu klasik gitu. Jadi ujung-ujungnya arahnya ke sana kalau kita mau melakukan aksi. Apalagi saya barusan ketemu sama seorang leader di gereja yang ngomongnya gitu. Eh, ini saya tidak disupport sama pemimpin senior. Jadi fokusnya tuh ke orang lain gitu. Nah pertanyaannya, kalau apa yang dicatat itu semua saya alami, Pak Sindu alami, kita semua juga alami. Tapi kalau kita tidak memulai langsung di dalam lingkup diri kita tidak bisa mengubah orang lain, teman-teman. Tetapi kita bisa minta Tuhan mengubah diri kita dulu, mulai dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan langkah awal. Jadi karena ini bicara aksi, saya nggak bicara teori lagi. Nah, saya ingin memotivasi nanti kalau kebanyakan teori, saudara pulang nanti malah mental breakdown gitu ya. Waduh, ini lagi, ini lagi. Karena begini, semakin saudara ikut seminar, semakin saudara ikut conference, terus saudara masuk kepada realita, itu mentalnya tambah drop gitu. Jadi saya nggak, mungkin kita tidak akan menambahkan teori lagi, tapi ayo bergegaslah gitu, apa ya? Mulailah dari sesuatu yang kita bisa kerjakan. Apa-apa yang dicatat oleh teman-teman, bahkan mungkin di luar dari IDMC ini, saudara pasti sudah dengar di seminar lain ya, namanya seminar pemuritan tuh, waduh, itu memenuhi ya, memenuhi ruang apa ya, ruang gereja kita gitu ya, gaungnya itu. Tapi actionnya, wah, kok lumpuh. Ayo, kalau saya boleh usul, mulai dari diri kita, tadi catatan Pendeta Emil, memilih satu dua orang untuk kita jalan dulu. Jangan pikir jauh-jauh. Nanti ini gimana sudah, lakukan dulu itu. Ya, teman-teman. Di tempat kami bersyukur karena ya apa generasi eh, player yang ketiga sekarang kita lagi mentoring dan ya kita nggak berpikir tentang kuantitas gitu. Ini bicara tentang kualitas karena mereka nantilah yang akan membangun kultur yang baru di dalam zaman ini. Jadi itulah saya memotivasi teman-teman. Oke, kita nggak bicara teori lagi, ayo kita aksi bersama. Ya, kalau saudara mau apinya itu nggak apa-apa, kontak kita salah satu Erlangga, Emil, eh, Andreas atau saya atau Sindu ya. Ayo kita kumpul sama-sama. Kami ini juga kadang-kadang drop juga ya mentalnya ya. Nah, kita punya komunitas inti ini ya saling sharing untuk bisa menggugah lagi kembali, untuk fokus kembali. Oke, jalan lagi nih, gitu kan? Ini kan kita butuh komunitas. Coba sharing deh, Erlangga, Emil, Andreas. Ini kita nggak bicara teori lagi. Pertanyaannya gini, kalau kita mentalnya lagi drop, apa yang kita lakukan? Ngopi, ngopi sama-sama. Terus sharing ini, makan sama-sama. Apalagi kalau sama Andreas. Wah, itu pasti ketemu Andreas segar lagi karena apa? Makannya kenyang ya.
Jadi, oke, ini penting gitu loh untuk menjaga api di dalam diri kita sendiri. Soalnya kalau semangat dari para pemimpinnya redup, wah itu saya nggak tahu. Ya, pasti Tuhan akan membangkitkan sih semangat itu. Tapi coba kita menjaga api kita bagaimana caranya? Dan mulai dari diri kita. Itu catatan saya. Kalau mau gampang, malu bertanya, sesat di jalan. Betul ya? Banyak bertanya, sesat juga di jalan. Sekali lagi, malu bertanya, sesat di jalan. Kebanyakan nanya, juga sesat di jalan karena bingung. Karena semakin banyak nanya, semakin bertanya lagi makin banyak. Karena apa? Makin bingung. Yang kita perlu lakukan supaya nggak sesat di jalan, lakukan hal-hal yang Mas Andi, bisa kita lakukan. Ya, Mas Andi itu ada yang ngajak. ya. Maggie. Oh, Maggie silakan. Maggie. Maggie ini dari Manado ya? Betul. Pak, Bu Maggie dari Manado. Oh iya. Oh, betul. Halo, Maggie. Ini Manado Ya, nih. selamat siang, Wing. Pak. Nah, Halo, Selamat ini siang. silakan. memberanikan dulu nih, Pak, nanya ya. Boleh. Nah, Pak, dari pemaparan tadi kan ini kita mempersiapkan tongkat estafet dalam pelayanan. Nah, salah satunya itu yang memang paling real itu dengan pemuridan. Nah, apakah pemuridan atau sistem mentoring ini sama dengan kelas pembinaan atau bentuk lain dari kelas pembinaan? Maksudnya kayak kita bikin kelas pembinaan untuk nanti misalnya yang akan duduk dalam eh, orang-orang yang akan duduk melayani itu orang-orang yang ikut dalam kelas pembinaan ini, ataukah kita memang kelas mentoring ini kita seperti kelompok-kelompok pemuridan yang saling sharing, yang saling bertumbuh dan tidak pakai kayak kelas pemuridan kayak pemuridan level ini atau level apa misalnya seperti itu ya Pak. Nah, kalau Hmm. dikaitkan dengan pemuridan untuk kaderisasi, ini kan idealnya ada yang dimuridkan atau dimentor untuk regenerasi ya Pak. Tapi pada Ya. saat peralihan pengurusan, ini kita bicara real ya Pak, mungkin di banyak-banyak gereja juga mengalami saat saat jemaat atau orang-orang akan memilih orang-orang akan memimpin dalam satu bidang pelayanan, bisa jadi bukan orang yang dimentoring atau yang dimuridkan itu, tapi mungkin jemaat secara umum lebih memilih oh yang akrab atau yang mungkin sering tampil atau yang ya yang lebih dikenal aja mungkin. Mungkin kan ada yang di mentoring itu udah lebih spesifik, mungkin dia talentanya atau pelayanannya di bidang apa. Jadi dia yang mungkin nggak tergabung dalam satu komunitas yang lebih besar. Karena kalau pemuridan kan sudah sebenarnya sudah lebih eh, memuridkan sesuai dengan misalnya talentanya apa. Begitu kan Pak ya? Mungkin kalau ada yang salah dari saya coba coba diberi pengertian ya Pak. Bagaimana kita membentuk suatu apa budaya atau komunitas bahwa kita boleh sama-sama membentuk melihat bahwa regenerasi itu penting dan perlu kita siapkan dengan misalnya dengan pemuridan atau dengan mentoring seperti ini. Baik, terima kasih Bu Megi ya. Dari Manado betul Bu ya? Iya Pak. Oke, berarti pernah lihat saya enggak? Saya Pernah orang Pak. Manado. Saya pernah orang Manado. Baik ya, pemuridan, mentoring, ini kadang-kadang kita bisa salah jalan kalau kita memisah-misahkan ya. Semua yang kita lakukan ini sebetulnya bagian dari pemuridan. Bahkan ibadah umum pun itu suatu bentuk pemuridan umum ya. Pemuridan umum bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajak orang untuk melayani bersama-sama. Tapi dari yang umum itu kita bisa mengerucut ya, kita bisa pilih orang-orang yang memang punya potensi untuk memimpin sesuai dengan talentanya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, disitulah kita mulai mengerucut ya. Dari banyak orang kita bisa mendoakan, memilih untuk menjadi pemimpin. Dan pemimpin itu sangat luas, ada penatua, ada pemimpin komsel, ada pemimpin musik, ada pemimpin macam. Nah, itulah para pemimpin melihat
melihat, mengajak, memilih, mendoakan, dan semakin mengerucut, ya, ikut pembinaan-pembinaan yang standar, ya kan tadi ada pembinaan-pembinaan terstruktur gitu ya. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang memang perlu kita mentor secara pribadi gitu ya, supaya menjadi seorang istilahnya pasukan khususnya gitu ya, untuk memimpin dalam konteks tertentu. Jadi apa yang Ibu tanyakan itu tidak perlu kita memisahkan mentoring dengan pembinaan, itu justru menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan dalam konteks untuk meneruskan tongkat estafet. Jadi pembinaan, persekutuan, training, seminar-seminar mengikutkan itu salah satu dari berbagai bentuk metode untuk kemuridan. Dan mentoring itu memang sesuatu yang khusus ya, supaya ada orang-orang yang memang kita mau serai tugas secara khusus seperti Paulus kepada Timotius, pada Titus untuk melakukan hal-hal yang khusus juga. Baik, itu mungkin dari saya. Dari teman lain mungkin bisa tambahkan dari Pak Erlangga, silakan. Ya, makasih Pak Emil. Terima kasih Pak Emil sudah dari menyampaikan hal yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kalau mungkin Jensi mendengar paparan kita, diskusi kita hari ini ya, kalau ada hashtagnya gitu, mungkin hashtag mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Sandi juga ada urgensinya, tapi juga ada sesuatu yang penting. Nah, saya mungkin mencoba melihat dari sebuah perspektif begini, Bapak Ibu. Kita juga harus mengingat bahwa di dalam semua kegerakan atau kegiatan di gereja tadi sudah dinyatakan di surveinya bahwa kadang visi misi sudah ada, ya. Sampai kepada tataran yang paling bawah begitu ya. Jadi kalau ada pemuritan dan seterusnya, lalu apa yang dikerjakan? Kadang-kadang ini jadi sebuah tension ya. Kita tahu bahwa pemuritan itu penting ya, seperti dalam bukunya Pak Pastor Edmund Chan ya. Tapi kenapa kita tahu itu penting, tapi kenapa nggak dilakukan? Nah, dalam perjalanannya saya percaya kita semua menggumuli hal itu ya, termasuk juga kami ya di gereja lokal. Nah, satu hal yang saya mungkin bisa share dan juga menjadi bahan pemikiran kita bersama, jangan sampai lupa bahwa kita harus membangun budaya dulu. Tadi sudah berkali-kali diingatkan. Jadi kultur itu penting. Nah, kultur itu dibangun dari apa? Dari kesamaan nilai-nilai. Jadi kalau nilai-nilainya itu sama, bahwa pemuritan itu penting, mentoring itu perlu, menyiapkan generasi penerus itu harus, begitu ya. Itu nilai, itu values, ya. Maka semua value yang disepakati akan menjadi kultur bersama. Contoh yang paling sederhana adalah kalau kita percaya datang tepat waktu itu penting, maka datang tepat waktu itu menjadi nilai-nilai kita. Ya, di setiap gereja misalnya, wah nggak akan pernah lihat gereja ini terlambat misalnya memulai ibadahnya. Jadi nilai itu value. Nah, ketika nilai-nilai itu disepakati, maka nilai-nilai bersama itu menjadi sebuah kultur, sebuah budaya. Tapi budaya tanpa struktur juga akan nggak berjalan, begitu ya, tidak akan efektif. Kenapa? Karena harus ada tuh strukturnya, harus ada itu pathways-nya, jalannya. Seperti yang tadi sudah dikatakan, apakah itu jemaat awam, lalu mereka ada rekrutmen, ya. Kalau di tempat kami ada volunteers untuk melayani bersama. Setelah dari volunteers nanti dilihat kapasitasnya bisa lebih dipercaya banyak hal, menjadi pemimpin selanjutnya dan seterusnya. Jadi struktur ya, dua pilarnya, dan juga kultur ya, budaya dan juga struktur ini berjalan beriringan. Sehingga ketika kita melihat hal ini, maka semua itu bisa dilihat dengan sebuah kacamata yang sama. Semua interaksi di dalam gereja maupun di luar gereja, di dalam ibadah maupun di luar ibadah, itu selalu menggunakan cara pandang yang sama. Kalau ada dua lensa begini, kanan kiri, ada struktur, ada kultur, apapun yang saya lakukan, itu adalah dalam rangka
menjalani proses pemuritan ini bersama-sama. Saya sebagai murid Kristus dimulai dari diri saya sendiri, dan saya ketika berbincang, memuridkan memuridkan mereka. Nah, tapi jangan juga lupa ya, kalau karena ini konteksnya IDMC, Bapak Ibu, kita sudah bertahun-tahun mengikuti ini, yang saya temukan selalu kembali kepada hal yang simpel dan sederhana. Jangan lupa dilakukan secara otentik dan juga dilakukan secara intensional. Dua kata kunci ini yang menurut saya tidak boleh kita pernah lupakan. Ada begitu banyak teori, makanya hari ini judulnya kan dari teori ke aksi, ya, dari semua yang kita tahu, ya, actionnya apa. Makanya hashtag mulai aja dulu itu menjadi sangat penting, dan akan sangat membantu kalau kita tadi memiliki komunitas bersama. Kami ya, bukan orang-orang yang sempurna, ya, justru karena ketidakberdayaan dan keberdosaan kami, ya, kami punya komunitas ini, kami punya teman-teman seperjalanan yang membersamai perjalanan dan keremukan hati bersama ini dalam sebuah proses menuju kepada keserupaan Kristus. Jadi ini menjadi sangat penting. Otentisitas, ya, kalau tanpa intensional juga akan, bahasa Jawanya saya mungkin pakai kata ngerambiang begitu ya, nggak jelas gitu, ngeblur gitu. Ya, otentik sih, buka-bukaan, ya, this is a safe place begitu ya. Tapi kalau nggak intensional akan percuma. Tapi kalau intensional saja, tapi nggak otentik, itu akan fake ya. Kita semua pakai topeng, kita semua anggap akan baik-baik saja, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi otentisitas dan intensionalitas. Yang berikutnya, tentu Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanannya saya belajar. Tadi saya lihat Pak Sindu, Pak Sandi, luar biasa. Ya, tapi perjalanan kita sendiri itu pun menjadi perjalanan yang otentik bersama dengan Tuhan. Jadi kita punya teman seperjalanan yang mengangkat dan mendorong kita, mendoakan kita, tapi juga jangan membanding-bandingkan, karena perjalanan setiap orang itu berbeda-beda, stage-nya, ya, levelnya berbeda-beda. Kadang-kadang kita merasa down, ya, merasa ikut seminar seperti ini malah frustasi karena ngelihat kesaksiannya kok bagus-bagus ya. Percayalah, kita semua masing-masing punya pergumulannya sendiri-sendiri. Ya, jadi ketika kita membanding-bandingkan, ya, ada yang berkata comparison is the thief Ojo of joy. dibanding, ojo Ya, dibanding-banding ke. ojo dibanding-banding itu ya bahasa Jawanya. Ya, comparison is the thief of joy. Ya, yang artinya ojo dibanding-banding ke tadi ya. Jadi itu yang menurut saya bisa saya sampaikan. Mulai aja dulu, ya, jangan lupa struktur, jangan lupa kultur, jangan lupa hal-hal yang sederhana, otentisitas dan juga intensionalitas. Saya percaya ini membersamai, dan ini yang terakhir ya, slow is fast. Ya, kita tahu selama kita ada di jalan yang sama, kita akan sampai pada tujuannya. Ketika relnya sudah tepat, Bapak Ibu Saudara, rel itu akan membawa saudara pada destination, ya, dan kecepatan itu tidak menjadi faktor lagi karena slow is fast, ya. Jadi itu yang mungkin yang penting ya. Jadi Steve Murrell dalam bukunya saya lupa sekarang, Church saya lupa. Dia katakan the same old boring stroke, pukulan yang sama. Kalau kita petenis mau latihan tenis, jadi atlet tenis untuk bisa menghasilkan forehand atau backhand yang baik itu dia harus memukul berapa puluh ribu kali, ya, dan itu the same old boring stroke. Tuhan memberkati. Andreas belum bicara nih, Pak Andreas. Ya, baik, saya mau tambahkan. Jadi begini, untuk Niki, berkaitan dengan regenerasi kepemimpinan atau pemuritan itu memang enak dengernya, enak ngomongnya. Tapi ada beberapa error-error yang harus kita juga akui. Kalau kita hanya mengandalkan seminar, kita mengandalkan pemuritan, kita mau janjian mentoring, itu tidak bisa langsung terjadi, Bu. Tidak bisa langsung terjadi. Karena pada prinsipnya manusia itu kan punya karakter juga tersendiri. Misalnya, secara khusus ada anak-anak muda yang kepingin cepat memimpin, kalau bisa yang tua cepat mati. Ya, nggak usah pakai di mentoring, aku naik. Ya,
Atau pokoknya aku merasa sudah pinter, aku lebih pinter, lebih bagus. Ya, ada yang orang tua merasa terancam nih. Waduh, ini orang muda kayak gini ya, aku terancam. Mulai Gak, pakai gak apa-apa, strategi jurus. gak apa-apa, Bu Andreas. Kalimatnya memimpin itu cara untuk cepat mati. Iya, iya, iya. Ya, jadi ada yang pakai akhirnya jurus jingkang. Ya, istilahnya orang kasarnya itu pakai tendang sini, geser sini, geser sana. Nah, ini semua bisa terjadi. Jadi bagi saya prinsip utama itu adalah kebesaran hati. Dalam proses kemuritan dan regenerasi adalah kebesaran hati. Kebesaran hati seorang pemimpin senior itu untuk bagaimana membimbing, menyediakan waktu, mendampingi, mengarahkan. Itu penting. Kemudian bagaimana junior sebuah ketundukan belajar untuk dituntun, untuk dibimbing, diarahkan. Jangan main cepat-cepat. Semua itu proses tadi, by proses. Sesuatu yang tidak by proses itu pasti hasilnya jelek. Hasilnya jelek. Percayalah, ada dalam segala proses. Kalau kita cepat dengan ambisi, kita merasa, oh aku sudah umur sekian, kepingin ini, kepingin. Jangan, jangan. Jangan. Tapi juga pemimpin senior harus punya kebesaran hati. Di dalam konsep ketika kamu akan meregenerasi, kamu harus sediakan waktu. Bawa berapa orang. Tidak harus semuanya pendeta. Tidak semuanya harus majelis. Tapi ada kaum awam, anak muda. Ikut tuh. Mana tahu nanti mereka juga sekolah teologi. Satu hari mereka bisa mengerti cara pola kepemimpinan kamu. Tapi yang harus disiapkan. Kemudian saya berpikir juga ada banyak mungkin dilupakan. Kepemimpinan tidak harus tunggal. Bagaimana mempersiapkan sebuah kepemimpinan teamwork yang lebih kuat. Lebih kuat teamwork itu kadangkala. Nah, ini pandangan saya ya, pribadi secara di dalam kita pemuritan. Itu perlu dipikirkan bersama. Bagi saya, pemuritan itu yang pertama harus disengaja. Disengaja itu artinya apa? Meluangkan waktu, mencari orang, melihat karakter orang, mendampingi orang, dan kebesaran hati senior. Kebesaran. Yang kedua adalah itu tidak dalam waktu instan. Itu cukup panjang. Bukan setahun, 2 tahun, mungkin 3-4 tahun. Itu harus. Tuhan Yesus saja 3 tahun dampingin murid-muridnya. Murid-muridnya dablek semua. 12 orang dablek semua. Bahkan murid yang paling dekat itu yang namanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang dipikirin apa? Kedudukan. Nggak dipikirin apa yang Tuhan mau. Nah, inilah yang juga akan terjadi kalau murid kelas yang murid Tuhan Yesus ada error, apalagi muridnya Pak Sandi sama Pak Elambang, muridnya saya, pasti lebih banyak errornya. Benar nggak? Ini mungkin bisa membantu Ibu Megi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Makasih Pak Andreas masukannya, Mungkin saya pengalamannya. memberi catatan kepada, sebelum, silakan Pak Sian, sebelum mungkin saya memberikan catatan ke Bu Megi, mungkin ada hal yang penting terkait dengan mentoring. Jadi fokus kita kepada mentoring ya. Jadi supaya teman-teman bisa melakukan aksi. Tapi kita memberikan catatan-catatan dari pengalaman bagaimana mentoring itu dilakukan. Jadi Megi tolong bisa apa ya namanya bahasanya merangkum apa yang kita sampaikan. Tapi nanti saya akan kasih catatan untuk lebih kepada implementatif. Ini kan kita lebih kepada masih ada di dalam sebuah apa ya wawasan. Coba kita bagaimana nanti kita implementasi. Mungkin di akhir dari sesi ini saya kasih arahan bagaimana implementasi terutama di dalam 2 kultur gereja. Kultur gereja yang presbyterian kayak GEMIM, GKI, GKA, dan juga kultur gereja seperti GBI yang sifatnya lebih Iya. kepada hierarkis. Nanti saya coba catat karena ini jadi pertanyaan teman-teman di WA Japri ke saya. Salah sekali kalau gereja presbyterian mau dijadikan kayak gereja kayak GBI. Wah, salah itu. Ada senior pastor apa-apa, salah itu. Wah, nggak jalan tuh. Struktur sama kulturnya sudah kacau gitu. Nanti coba kita diskusi ke sana. Ini ada 2 orang yang angkat tangan, mungkin bisa memberikan catatan dulu supaya kita bisa dengar dan nanti diarahkan. Silakan.
minta izin teman-teman, ini kita sampai jam 12 ya. Nggak apa-apa ya, karena kita seru nih. Boleh, Pak. Dan ini terakhir gitu loh. Ini terakhir. Minta izin sampai jam 12 extend-nya ya. Kan catatan kita sampai jam setengah 12 saja, tapi mungkin izin sampai jam 12 supaya bisa dirangkum ya terakhir ini sampai eh, apa pre-audience yang keempat ini. Silakan Pak Sian. Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan. Ya, Ini Pagi. dari pagi. Kalimantan Barat nih. Ya, GKKB. mungkin ya teman-teman semua yang ada di Zoom ini semuanya mungkin punya gereja yang besar-besar begitu ya. Ya, lumayan begitu ya. Tadi Pak Erlangga bilang jangan dibanding-bandingkan begitu ya. Nah, saya mau bertanya begini berkenan dengan pemuridan begitu ya. Nah, karena tadi juga Pak Sandi sudah sampaikan bahwa kita nggak mementingkan kuantitasnya, gitu ya, tapi yang dipentingkan kualitas. Nah, jadi di sini saya kurang lebih baru 5 tahun atau 6 tahun, begitu ya, berjalan untuk buka pos. Nah, jadi pergumulannya dalam buka pos ini saya mau minta masukan nanti dari rekan-rekan semuanya yang sudah punya pengalaman yang cukup banyak berkenan dengan pembukaan pos, pembinaan pemuridan di pos yang Bapak Ibu dulu pernah buka, gitu ya. Nah, untuk pemuridan ini selama ini kurang lebih berjalan ke 6 tahun. Ini yang lebih banyak aksi ini ibu-ibu begitu ya di gereja. Nah, ibu-ibu banyak hadir di gereja dan kemudian memang kita sudah pilih ada 2 orang yang akan siap untuk dimuridkan, gitu. 2 orang yang sudah siap dimuridkan. Karena saya sudah sampaikan dengan mereka, begitu ya. Nanti kalau yang ini sekarang ini kita nggak bisa jalan bagaimana, begitu ya. Nah, sehingga itu membuat ada 2 orang yang siap untuk dibimbing. Oh, Terlalu sibuk dengan pekerjaan, begitu ya. Karena di sini kan semuanya buka ladang ladang padi, begitu ya. Bukan ladang sawit, begitu ya. Ladang padi. Jadi berladang pindah-pindah, gitu ya. Jadi itu yang membuat kami juga mentoringnya itu susah untuk konsisten, begitu. Paling hanya bisa pertemuan itu beberapa kali, begitu ya, dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan berapa kali, begitu. Nah, jadi mungkin ada masukan-masukan yang Bapak Ibu yang bisa saya bawa, yang bisa saya mungkin untuk saya bisa lakukan begitu di pos yang saya sedang jalani sekarang ini dalam pelayanan. Oke, terima kasih Pak Emil, Pak Sandi dan juga Pak Erlangga, rekan-rekan semua. Ada 2 lagi yang mau merespon, silakan. Bu Liliana dan satu lagi kalau nggak salah dari apa? Bu Liliana ini dari Palembang, betul? Bukan, saya dari Tennessee. Oh, silakan Ibu. Oh, dari Amerika ini. First Silakan. Baptist Church, St. Bethlehem. Ya, saya baru dapat undangan tadi 10 menit sebelum dimulai, jadi saya nggak ikut yang pertama sampai yang ketiga. Baik. Tapi dari pembicaraan yang keempat ini saya mendengar sepertinya bicara tentang mencari regenerasi kepemimpinan. Saya mendengar gitu aja, yang saya yang sudah tua ini aja merinding ya. Saya tidak bisa membayangkan generasi muda sekarang di mana vibe mereka itu freedom, mereka tidak mau, lebih banyak tidak mau ditekan atau dalam lingkung tanggung jawab yang besar. Kalau dengan cara seperti ini, saya pikir akan sangat susah. Dan ini regenerasi kepemimpinan juga terjadi di Amerika. Nggak gampang gitu. Tapi yang saya lihat di satu gereja yang namanya Church of Christ, saya lihat, loh, ini sangat bagus mereka caranya. Itu opa-opa, ya. Mereka kan dibagi kalau Bible study itu. Bible study untuk senior,
mereka nggak mau disebut orang tua ya, mereka sebutnya itu platinum kelas ya. Terus ada yang youth gitu, ada yang apa namanya anak-anak, ada yang perempuan, macam-macam lah. Tapi yang sangat menarik di sini, mereka tuh dalam beberapa bulan sekali, opa-opa yang sudah umurnya 70-80 tahun itu, mereka itu mengadakan satu fellowship dengan youth yang masih SMA. Sekedar makan aja, gitu. Jadi hubungan ini mereka juga bukan langsung cari pemimpin-pemimpin seperti itu, enggak. Menjalin hubungan dahulu, enggak gampang tuh. Bayangkan opa-opa yang umurnya 70-80 tahun, itu kan mereka senior. Kebanyakan mereka adalah sudah majlis gitu di wilayah seperti itu. Itu mereka turun ke bawah fellowship dengan anak-anak SMA. Itu terjadi dan akhirnya saya kaget. Itu akhirnya sekarang saya melihat anak-anak muda itu memimpin puji-pujian di kebaktian. Dan opa-opa itu, mereka itu kalau persembahan itu dibagi gitu. Ayo anak-anak yang kecil-kecil, persembahan itu dimasukkan ke tong gitu ya. Nah, yang melayani itu yang di depan itu justru malah opa-opa gitu. Jadi dibalik gitu. Itu kalau saya melihat itu kan memerlukan satu apa ya? Humble, kerendahan hati. Mungkin Ibu Liliana bisa kasih catatan, sudah ya, cukup ya, supaya kita kasih ruang Ya, sama ya, yang lain. Jadi yang penting cuma satu saya bilang tuh hubungan Ya, relationship dulu. ya. Ya. Discipleship is relation, ya. Pemuritan adalah relasi, ya, oke. Bapak Konstantin, lalu Pak Vence. Silakan Pak Vence dulu ya, terus Bapak Konstantin. Kita input dulu, kompilasi dulu respon-responnya supaya nanti kita bisa memberikan semacam komen atau respon. Silakan Pak Vence. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Saya Pendeta Vence Boal dari Gereja Baptis Duta Injil di Wamena, Papua Pegunungan. Salam kenal semua. Saya tertarik untuk mendaftar mengikuti konferensi ini karena melihat kebutuhan yang ada di dalam konteks pelayanan kami, khususnya di Gereja Baptis, kalangan Gereja Baptis Papua yang ada di Papua dan Papua Pegunungan. Konteksnya begini, tahun ini kami menetapkan gereja kami adalah gereja yang menjadikan pemuritan sebagai gaya hidup. Dan saya setuju dengan begitu banyak metode konferensi tentang pemuritan, tetapi kita stake untuk sampai kepada aksi. Yang saya lihat kondisi yang terjadi di kalangan Gereja Baptis Papua Pegunungan yaitu kami punya satu STT di Jayapura yang setiap tahun menghasilkan lulusan-lulusan atau alumni yang seharusnya mereka itu ada di dalam pelayanan. Tetapi kenyataan yang terjadi, banyak alumni dari STT Baptis yang ada di Jayapura itu malah terjun ke pemerintahan, menjadi anggota dewan, baik di provinsi maupun di kabupaten, karena mungkin gajinya lebih tinggi, dan juga peluang untuk jadi pejabat melalui kepemerintahan itu sangat terbuka di Papua. Tetapi yang saya lihat, yang jadi masalah kalau kita bicara di pertemuan hari ini bagaimana memuridkan anak-anak muda. Tetapi saya setuju dengan Ibu yang dari Manado tadi katakan, saya juga asli Manado, melayani sudah 8 tahun di Papua. Yang saya lihat bahwa ada generasi tua yang seperti tidak mau digeserkan posisi mereka, padahal seharusnya mereka sudah memberikan tongkat estafet itu kepada
pemimpin-pemimpin muda yang notabene telah dipersiapkan melalui STT dan harus dimuridkan dalam kepemimpinan di gereja, bahkan di pelayanan. Pertanyaan saya, bagaimana kita menghadapi angkatan generasi tua ini yang seharusnya sudah ya, yang dimuridkan sudah siap, tetapi mereka tidak diberi peluang, mereka tidak diberi kesempatan. Jadi saya pikir ini masalah tersendiri yang sedang kami hadapi. Itu pertanyaan saya. Saya sudah mendaftar untuk ikut konferensi di Bandung pada tanggal 24 dan 25. Saya baru tahu hari ini kalau ada yang di Surabaya juga. Terima kasih, saya sangat terberkati hari ini. Pak Emil Suot, saya dari Manado, Pak. Terima Oh, kasih. Pak Wanua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vence. Silakan Pak Konstantin. Selamat siang, terima kasih. Saya Konstantin, saya dari Manado. Pertanyaan saya, apakah teori, apakah metode-metode yang kita bicarakan ini untuk pemuritan itu berlaku sama di semua daerah, atau kita perlu menyesuaikan juga dengan karakteristik gereja lokal? Saya khawatir kalau ini tidak sama. Kalau ini tidak sama, artinya dalam metode. Ketika saya mendengar cara-cara yang dilakukan di daerah yang lain, itu belum tentu tepat dilakukan di Manado. Nah, pertanyaan saya, apakah ini kita harus perhatikan sampai dengan karakteristik lokal atau tidak? Kalaupun harus diperhatikan, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Ini pertanyaannya maut-maut ini. Wah, kalau bahasa orang ini pamungkas atau ampuh ya pertanyaannya. Pasti jawabannya juga ampuh. Kita ada waktu 20 menit ya untuk bisa, atau 15 menit lah sebelum nanti 5 menitnya kita close. Mungkin teman-teman bisa memberikan catatan. Saya mengawali dulu ya supaya nanti teman-teman bisa mengkerucut. Oke, fokus kita adalah untuk penyiapan pemimpin dan menggunakan istilah mentoring. Mungkin dari sini kami akan membuat semacam workshop ya, kelas workshop khusus supaya penajaman-penajaman dari respon-respon teman-teman Pak Vence dan Pak Konstantin serta Bu tadi siapa ya, Bu Liliana dan Bu Megi. Ini empat responden menurut saya mewakili semuanya yang hadir. Menurut saya ya, karena kalau lihat 64 tadi itu ada yang dari Sumatera Utara, Manado, Sulawesi Utara, Papua, terus mana lagi Amerika. Wah, itu menurut Kalimantan, saya Pak. Jangan lupa ini satu. Kalimantan, spektrum kita ini luar biasa ya. Pak Sian juga tadi. Oke. Saya mengawali begini teman-teman. Satu, saya menganalisa bahwa ada kondisi perintis dan pewaris. Pak Sian ini adalah perintis. Sedangkan beberapa teman itu bicara tentang pewaris. Orang-orang yang gereja yang sudah settle, tapi yang seniornya ini enggan untuk memberikan ruang kepada generasi baru untuk melakukan karyanya di tengah-tengah proses. Jadi perintis dan pewaris ya. Itu satu analisa saya. Yang kedua, kalau saya lihat ada yang namanya sindrom senioritas. Ada beberapa gereja punya sindrom ini, ya. Jadi di beberapa konteks daerah itu ada semacam sindrom senioritas di mana hierarki terjadi di dalam kulturnya. Ini senior, ini junior, ya. Terus itu memang disetting oleh budayanya. Jadi catatan saya mungkin itu catatan yang kedua dari respon. Yang ketiga, kalau saya melihat iklim dari gereja ini penting juga, iklim kepemimpinan. Ada yang mungkin sifatnya hierarkis ya, linknya ke bawah. Tapi ada juga yang kolektif, seperti Gemim, GKA, GKI ini kan kolektif. Jadi kepemimpinan bersama, ditetapkan bersama.
Nah, itu analisa sementara saya dari dari respon-respon ini, dan bagaimana dengan analisa tiga hal itu kita menerapkan mentoring yang lebih kepada sesuatu yang intensional dan otentik. Ini kan gini, tadi Pendeta Erlangga menekankan kunci dari mentoring adalah terus-menerus seperti pukulan tinju, ya, tapi juga harus otentik, terus-menerus bersengaja, tetapi juga harus mulai inside out, ya, bukan outside in, tapi inside out. Dan itu mulai dari skop yang lebih kecil, yaitu diri kita sendiri. Nah, itu catatan-catatan yang saya dapatkan. Kalau saya boleh langsung ke implementasi, terutama buat Bu Megi ya. Nanti untuk perintisan mungkin Pak Emil yang bisa ngomong karena dia lebih ke misiologi ya, ke misi. Kalau Pak Nanti Vence saya mungkin nggak apa-apa, Pak. Nanti saya nggak apa-apa, Pak. Kritisan, oke, Pak. Itu kan pengalaman perintisan saya. ya oke. Kalau mungkin Pak Vence nanti bisa Pak Emil ya, karena bukan sama-sama kawanua tapi mungkin lebih punya background juga. Pak Emil ini punya background baptis ya, gereja baptis, jadi mungkin dia lebih tepat. Nanti Pak Erlangga bisa merespon Bu Liliana dan eh, Pak Konstantin ya. Saya mau merespon Maggie. Saya usul Maggie, eh, gereja Geming itu punya karakteristik hampir mirip dengan GKI, yang di dalamnya ada kolektivitas. Jadi eh, gereja kolektif itu sangat mementingkan struktur, ya. Jadi saya usul mentoring itu harus menjadi bagian dari struktur. Memang yang namanya pemuritan bukan sekedar program, tapi pemuritan harus diprogramkan. Kalau di dalam gereja-gereja seperti kita, ya. Salah satunya adalah majelis jemaat harus sepakat bahwa ini menjadi program dari kepemimpinan ke depannya, gitu. Jadi karena itu kalau tidak ada program, gereja-gereja kayak kita nggak akan dilakukan. Jadi kan gini, ada gereja-gereja lain, discipleship is not just a program, tapi kalau bagi gereja-gereja kita harus jadi program. Nah, makanya harus diprogramkan. Nah, itu satu. Jadi perlu diprogramkan bersama-sama, ya, dan disepakati oleh majelis. Yang kedua, kalau di dalam konteks gereja kita, itu nama-nama itu harus disepakati. GKI Pregolan itu menyepakati nama-nama yang mau dimentor. Itu di dalam ranah majelis. Jadi siapa saja nama-nama yang kita harus mentoring. Setiap bulan kita melaporkan di majelis. Supaya apa? Gaung kemuritan itu kolektif. Bukan hanya satu orang, bukan hanya saya, bukan hanya Cindy. Tapi semua ini digaungkan. Dan setiap teman-teman bisa merespon nama-nama ini di dalam kemajelisan. Otentisitas dan iklim pemuritan yang safe place itu terjadi di dalam majelis. Mungkin banyak majelis tidak melakukan program mentoring, ya, langsung. Mungkin yang melakukan di dalam majelis 70%-nya. Topnya itu kita tetap libatkan, karena kalau tidak, teman-teman, kolektivitas kalau tidak melihat keterlibatan utuh, mereka ini akan menjadi partisan atau jadi fraksi, atau menjadi apa? Menjadi rival nanti di dalam Pak Vence ya, menjawab pertanyaan Pak Vence. Saya tidak tahu sistem di Gereja Baptis di Papua atau bagaimana strukturnya, tapi ini memang suatu budaya yang susah diubah. Bagaimana yang tua tidak mau memberikan kepada yang muda. Itu di mana-mana dengan sistem apapun lah. Nah, yang saya lakukan untuk termasuk di tempat saya juga melayani, di sinode saya juga melayani, hal ini banyak terjadi. Yang saya lakukan untuk merubah budaya itu, kebiasaan itu, walaupun sudah ada sistem, umur sekian pensiun, kalau jadi pengurus 3 tahun, bisa dipilih lagi terus habis itu turun, ya, tapi tetap aja susah. Nah, yang saya lakukan adalah, saya ini umur 58, Pak.
secara sistem 60 selesai. Itu saya umumkan ke majelis, bahkan sampai sinode. Saya umumkan, saya mau pensiun. Nah, dan pihak saya ditanya, gimana sudah ada kader-kader? Oh, sudah, kita sedang siapkan gitu ya. Maksudnya memang merubah suatu budaya itu mulai dari diri sendiri. Ya, sistem sebaik apapun kalau memang ada orang-orang nggak mau menyerahkan tongkat estafet itu masalah. Di mana-mana itu ada. Nah, memang yang saya lakukan adalah budaya itu, merubah budaya, merubah mindset untuk ditanamkan kepada generasi berikutnya dimulai dari kita sendiri sebagai pemimpin. Itu saya tanamkan kepada generasi yang berikutnya. Kamu siap untuk berhenti. Dan kalau berhenti, jangan sekedar berhenti. Artinya, sungguh ada pemimpin berikutnya. Dan harus dalam bahasa Jawa tuh legowo gitu ya. Istilahnya kalau memang mau menyerahkan, ya menyerahkan. Dukung. Ngomong-ngomong sama majelis kami, pernah ya. Kalau berhenti ya mendukung. Bukan berhenti lalu tidak mendukung. Itu juga repot. Nah, itu yang saya dengan majelis setempat, dengan pihak yang lain-lainnya, usahakan. Jadi dari diri sendiri istilahnya. Dan itu saya tanamkan kepada generasi-generasi berikutnya. Susah, ya, karena generasi tua ya susah, sudah tua. Tapi kalau dicontohnya dari diri sendiri, orang akan melihat ada perubahan. Jemaat bisa melihat ada perubahan. Teman-teman lain, oh ada perubahan. Nah ini yang ditularkan gitu ya. Actionnya yaitu, jangan takut, jangan ragu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Baik Pak Vence, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, silakan Bro Oke, Angga untuk merespon. Pak Atau Sia, Andreas Pak dulu, Sia, jawab silakan. dulu ya. Saya jawab dulu ya. Pak Sia, pengalaman Bapak di dalam perintisan pos PI itu sama seperti saya dulu, Pak. Saya memulai sebuah pos PI dari 2003, Pak. Dari benar-benar belum ada jemaat sama sekali, Pak. Saya memulai sekolah minggu, anak-anak kecil, saya deketin ibu-ibunya, dan memang kayaknya bakal masuk di surga itu lebih banyak ibu-ibu daripada pria. Penumpang itu ibu-ibu. Ya, jadi saya deketin ibu-ibu, kemudian saya masukkan jadi kemudian ibadah mulai dengan 12 orang, cuma satu bapak. Dari 12 orang satu bapak, berarti 11 ibu-ibu. Dan saya satu-satunya bapak, istilahnya itu. Ya, pendekatan sampai kami membangun gereja di tahun 2012. Nah, Pak, sebenarnya di proses perintisan itu untuk struktur pemuritan itu lebih gampang, Pak. Karena orang-orang sejak awal itu bersama dengan kita, dia tahu pola kita, Pak. Dan itu semua harusnya jadi murid kita, Pak. Mengarah anak-anak sekolah minggunya diarah kebersamaan, pimpinan. Jadi waktu sekarang nih Pak ya, saya fair ngomong. Jemaat saya itu kalau Bapak tanya majelisnya siapa? Anak sekolah minggu saya dulu, Pak. Bahkan ketua majelis saya itu anak remaja saya dulu, Pak. Saya di bawah pimpinan ketua majelis anak remaja saya dulu. Jadi benar-benar sudah dimuridkan. Nah, tetapi tetap ada error, Pak. Seperti yang tadi saya katakan ada error ya, Pak. Saya siapkan untuk pengganti saya sebagai gembala. Nah, ini kesalahan saya, Pak. Kesalahan saya hanya mempersiapkan satu orang, Pak. Sebenarnya 3, Pak. Tapi 2 ke tempat lain, Pak. Satunya saya pikir masuk, tapi ternyata akhirnya, nah itu bukan karena saya tidak mau menyerahkan, Pak. Mungkin dia tidak cocok dengan tuntutan-tuntutan apa yang harus dikerjakan gitu. Nah, ini bagi saya, Pak, di dalam proses pemuritan itu, Pak, kita perlu benar-benar percayakan, Pak, melepas kadang-kadang, Pak. Nanti pelan-pelan setelah kita merintis, setelah besar, punya hati yang besar nggak untuk melepas, Pak? Kalau nggak punya hati, sia-sia, Pak, pemuritan. Oh, langsung hilang. Oke, langsung dia memang langsung praktek melepaskan ya. Lepaskan, cocok. Andreas langsung melepaskan. Oke, Ke-mute, Pak. ke-mute, Bro. Sebentar. Hati-hati, Pak. Tadi Sambil ingat. Aduh, nge-mute lagi, Bro. Sampai Mute. ke-mute. Sampai
lepaskan, Pak. Sampai melepaskan. Jangan Mungkin, lepas setir, Pak. mungkin minggir dulu, Pak. Nah, Saya ulang dulu. Ya, Ya. Pak, saya sampai bersyukur sampai terima. Melepaskan. Ya, melepaskan ya. Ya, kita harus berani. Melihat kondisi itu. Tapi saya percaya orang yang lebih muda yang kita siapkan jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih mampu dari kita ke depannya. Karena apa? Artinya mungkin kita cuma pendobrak, ujung tombak. Tapi mereka adalah pengelola. Mereka membesarkan usaha itu seperti apa gitu. Pelayanan kita itu. Itu yang saya rasakan gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjawab. Saya tadi juga mendengar Ibu Lilian, Pak siapa, ya sebenarnya Pak Erlangga, terakhir sebelum kita bisa ya, akhiri. Silakan. oke. Eh, saya cuma mau sampaikan dalam semua proses dan pergumulan kita membangun sebuah regenerasi atau memberikan tongkat estafet kepada generasi sesudah kita harus melihat begini ya, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa masalah utama dalam hal yang kita hadapi sekarang itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat masalah utamanya di awal itu adalah diri kita sendiri, ya kita akan melakukan segala sesuatunya, perspektifnya itu mulai dari diriku. Ya, apakah aku nanti sudah akan legowo, ya, akan ikhlas, rela melepaskan ini. Ya, apakah saya sudah mempersiapkannya dengan sengaja, ya, dengan otentik, ya. Semuanya itu dari diri kita sendiri. Nah, saya mau sampaikan tadi ada beberapa yang bicara tentang bagaimana kalau konteksnya itu berbeda-beda. Memang betul Bapak Ibu Saudara. Ya, kami tidak berharap Bapak Ibu pulang ini dengan memang kadang-kadang yang kita harapkan itu langkah praktis ya. Langkah praktisnya apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3 begitu ya. Tetapi yang saya dorong untuk Bapak Ibu dapatkan hari ini adalah benar-benar kebenarannya. Bagaimana firman Tuhan itu bisa membantu kita, nilai-nilai kebenaran itu bisa membantu kita. Namun demikian kita juga percaya bahwa kontekstualisasi itu penting. Ya, tidak hanya secara budaya berbeda, lokasi berbeda. Jangankan begitu Bapak Ibu, di dalam satu kota di Surabaya pun itu ada budaya, tapi juga ada subkultur, ada atau budaya-budaya turunan. Ya, Surabaya Barat berbeda dengan Surabaya Selatan misalnya, dengan Surabaya Timur. Ya, saya kebetulan ada di Yayasan Pendidikan. Ya, sekolah kami kebetulan ada di 2 kampus, ya, satu di timur, satu di barat. Itu pun berbeda. Ya, gereja pun juga demikian. Ada subkultur-subkultur yang perlu dilayani secara spesifik. Nah, perlu kita analisa dengan lebih dalam. Yang berikutnya adalah kontekstualisasi, itu tadi yang tadi Pak Sandi sempat katakan, bahwa secara kultur organisasi kita pun berbeda-beda. Ya, yang di Gemit sama di GBI tentu punya sistem pemerintahannya sendiri. Jadi tidak bisa disamaratakan begitu ya. Nah, itulah prinsip-prinsip itulah yang kita harus ambil. Tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan kepada gereja lokal kita masing-masing, nah itu perlu hikmat. Ya, kita perlu breakdown kembali kebenaran apa dan kontekstualisasi apa yang kita perlu lakukan. Karena kita pun hari ini ya mau nggak mau sudah dikontekstualisasi. Ya, kita sekarang seminar seperti ini kan dengan Zoom. Makanya tadi yang dari Amerika bisa gabung, dari Papua bisa gabung, dari berbagai daerah bisa bergabung. Itu sesuatu yang kita nggak pernah bisa alami mungkin 10 tahun terakhir. Ya, tetapi kita pun sudah dikontekstualisasi. Kita sekarang sudah terbiasa ya berbicara di depan satu titik ya kamera ya. Ya, dan itu hasil kontekstualisasi. Nah, menurut saya itu yang perlu kita bawa pulang. Dan yang paling akhir, Bapak Ibu,
kami pun kita semua, saya percaya kita semua mengalami pergumulan. Ya, tidak semua hal-hal yang disampaikan itu hal-hal yang baik. Tadi Pak Andreas pun juga mengatakan demikian. Dia sudah merintis, dia sudah mempersiapkan pemimpin, ya, ada juga yang gagal, ya. Dan itu sesuatu yang kita harus sadari sebagai vulnerability kita, ya, keterbatasan kita dan keberdosaan kita. Tapi yang kita perlu ingat at the end of the day, pada akhirnya adalah kita memasuki sebuah pertempuran yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi percayalah, Tuhan yang memanggil kita, ini adalah gereja Tuhan. Itu juga yang terus saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Bahkan ketika saya down, ketika saya ngerasa sendirian, ketika saya merasa gagal, saya tahu ini gerejanya Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya untuk masuk ada dalam gereja ini, saya percaya Tuhan juga yang memungkinkan, yang memampukan, yang membuat segala sesuatunya baik. Karena pertempuran peperangan itu telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, dan kita ada di dalamnya supaya kita bersama-sama dapat melayani Tuhan yang hidup. Itu saja dari saya, Pak Sandi. Thank you. Oke, mungkin saya serahkan ke Emil atau Hansun atau panitia, silakan. Karena kita sudah jam 12, mungkin kita harus mengakhiri, walaupun diskusi ini seru ya. Tapi gini, catatan nanti untuk di MC, mungkin kita perlu membuat forum atau ruang untuk teman-teman kita. Kalau secara khusus ya, siapa yang mau mendalami lebih lanjut, mungkin kita bisa tolong bisa diinput. Contoh Pak Vence, Sian, Konstantin, Maggie, atau Ibu Liliana atau yang lain. Nanti kita coba kompilasikan supaya pembicaraan kita lebih dalam nantinya. Ini mungkin terbatas ya, tapi bagaimana kita lebih dalam. Terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, juga rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama berkontribusi ya dalam diskusi tentang bagaimana meneruskan estafet pelayanan dan kepemimpinan di tempat kita masing-masing. Baik, mari kita tutup untuk sesi kali ini, dan jangan lupa 24-25 April kita bertemu di IDMC, baik secara in person maupun secara lewat fasilitas dunia maya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Mohon kesediaan sekaligus Pak Emil sebagai pemateri untuk menutup kita dalam doa. Baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kasih Tuhan pada kami. Dan kami yakin Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kami. Walaupun kami berjauhan, kami diikat dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukan tongkat estafet kami berikan pada generasi muda ini dengan berkat dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan menolong kami dalam melayani. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amil, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih semuanya. Selamat mempersiapkan diri pelayanan. Selamat Paskah semuanya. Terima kasih Pak Emil. Terima kasih Pak Emil. Kapan kita pergi ke makan kapan? Sama Pak Ke Manado.